Perkenalkan, nama saya Herlina Nababan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan RPP. Adapun submateri pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, pengertian RPP, yang kedua, prinsip penyusunan RPP, yang ketiga, komponen RPP, yang keempat, langkah-langkah pengembangan RPP, yang kelima, format RPP, yang keenam, pengembangan RPP IPA Sekolah Dasar berbasis PBL untuk siswa learning disabilities atau pelajar disabilitas. Teman-teman, tahu nggak RPP itu apa? Jadi, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Prinsip-prinsip penyusunan RPP yaitu yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, motivasi belajar, minat, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Komponen-komponen penyusunan RPP yaitu yang pertama, identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, yang ketiga, kelas garis miring semester, yang keempat, materi pokok, yang kelima, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kesembilan, metode pembelajaran. Yang kesepuluh, media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang kesebelas, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang lain. Yang kesebelas, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, mengkaji silabus. Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 kompetensi dasar,
sesuai dengan aspek kompetensi inti, yaitu sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, mengidentifikasi materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek, yaitu audiens atau peserta didik dan behavior atau aspek kemampuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sifat, sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak, media elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Format RPP mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berikut contoh format RPP. Saya akan menjelaskan pengembangan RPP IPA Sekolah Dasar berbasis PBL untuk siswa learning disabilities atau pelajar disabilitas. Seperti yang kita ketahui bahwa berbagai kendala atau kesulitan yang dialami oleh pelajar disabilitas dalam belajar seperti kesulitan dalam membaca, menyimak, menulis, maupun berhitung. Nah, yang menjadi kesulitan tersendiri yaitu pada saat proses pembelajaran IPA di kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dikembangkan suatu proses pembelajaran IPA yang mampu mengatasi kesulitan maupun kendala tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu mengembangkan RPP berbasis PBL atau Problem Based Learning, karena PBL bisa mengasah level berpikir siswa learning disabilities atau belajar disabilitas. Problem Based Learning atau PBL merupakan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran PBL yaitu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi sebagai fasilitator atau sering kita sebut dengan student center. RPP yang dikembangkan pada pelajar disabilitas adalah RPP kelas 3 mata pelajaran IPA. Kompetensi dasar IPA terintegrasi dalam kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap kurikulum dan sifat materi pelajaran, maka dipilih kompetensi dasar 3.2 dan kompetensi dasar 4.2. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menguraikan tentang perawatan tanaman dan perkembangbiakan pada tumbuhan dengan bantuan guru atau teman. Kompetensi dasar 4.2 yaitu menerangkan dan mempraktikkan tentang perawatan tanaman dan perkembangbiakan tumbuhan secara mandiri. Pengembangan RPP IPA SD ini dibuat berbasis model pembelajaran
Problem-Based Learning atau PBL dan dibuat untuk mengakomodasi siswa learning disabilities. Tahapan model PBL yang digunakan yaitu yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. 3. Membimbing pengalaman individu ataupun kelompok. 4. Mengembangkan yang menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pengembangan RPP. Pada kegiatan inti di pertemuan pertama, sebaiknya guru meminta siswa untuk pergi ke kebun sekolah untuk mengamati tumbuhan pada praktik merawat tanaman supaya tidak layu atau tidak mati, dan diberikan lembar kerja untuk menemukan masalah kondisi tanaman. Pada rencana tindak lanjut, pertemuan pertama, siswa tidak melakukan pengamatan atau wawancara terhadap petani atau penjual tanaman hias, tetapi lebih baik melakukan praktik tanaman, merawat tanaman di rumah bersama orang tua, di mana kegiatannya berbasis PBL memulai merawat tanaman berdasarkan permasalahan tanaman yang ada, dan nanti hasilnya dilaporkan kepada guru di sekolah setelah 1 minggu. Pada pembelajaran kedua, sebaiknya guru menggunakan media konkret untuk menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan sesuai dengan teori perkembangan kognitif siswa SD, di mana siswa SD akan lebih mudah memahami materi yang menggunakan media konkret. Pada pembelajaran ketiga, guru seharusnya menggunakan video untuk menjelaskan tentang daur hidup tumbuhan yang prosesnya lama. Selain menggunakan video untuk menjelaskan daur hidup tumbuhan, sebaiknya guru juga menggunakan tumbuhan asli agar siswa lebih mudah memahami materi sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak SD yang akan lebih mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media benda konkret. Proses penilaian pada siswa learning disabilities juga sedikit berbeda. Pada pembuatan soal evaluasi minimalisir membuat soal dengan narasi yang panjang. Langsung ke poinnya saja dan perbanyak gambar dalam membuat soal, karena dengan gambar yang disajikan dalam soal dan pilihan jawabannya, siswa learning disabilities akan lebih mudah memahami soal yang diberikan serta akan lebih mudah menjawab soal-soal evaluasi yang ada. Untuk memaksimalkan penilaian, evaluasi dilakukan dalam bentuk wawancara dan unjuk kerja dari praktik yang dilakukan oleh siswa learning disabilities. Sekian video pembelajaran kali ini mengenai pengembangan RPP. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.